Balik lagi di unboxing. Ada nggak sih liquid tai gitu, nggak ada ya? Gue yang nyuruh dia, Bo, cobain. Gue mikir dulu ya, ntar dulu ya. Vape nih ya soal rasa bukan soal rispo, bukan soal Eri Makmur, bukan soal taruh. Di tanah siloka, seraya langit ku jaga di atas kepala. Rentetan rima membangkit selera. Coba disisir kumisnya. Selamat datang kembali di unboxing versi Vape Fair 2022. Kali ini gue bersama Dupe dan teman-teman punggawa-punggawa Vape Event nih kebetulan. Mari kita perkenalkan, ada Dondit, ada Romedal, dan ada Roni. Ada Om Roni. Ya, gimana Om? Teman-teman semua di sini. Om Dondit? Om Dondit, ayo dong Om Dondit. Kenapa mukanya kayak begitu sih? Kenapa muka gue? Gimana? Ekspektasi lu gimana nih? Acara lu udah mulai nih, udah setengah hari lebih nih dikit. Kalau dari target sih lumayan Anjing, lah. kita langsung ngomongin target loh. Iya, Bangke. 2 tahun, Jack. Oh iya. 3 tahun dong? Ya, hampir. Oh, iya. Gimana? Target sih oke lah. Oke. Oke. Kalau tenan kan udah sold out 2 tahun yang lalu. Cuman banyak yang produsen yang di tengah-tengah COVID hilang. Baru padahal baru mulai ganti. Oke. Begitu ganti nggak tahu regulasi. Bentar, gue pengen nanya nih, sebenarnya yang cancel berapa tenan, Don? Nggak cancel. Persisnya, Dia nggak cancel, tapi dia broke. Habis Oke, deketin lagi. habis broke, ya mau nggak mau dia harus jual ke brand yang lagi mau mulai. Oh, jadi dulu dia ada duit, udah beli. 2 tahun COVID, 2 tahun COVID, nggak jualan, bubar, ya terus dia otomatis. kasih buat yang lain. Betul. Oke, nggak usah sebut nama lah ya. Kalau disebut namanya juga ujung-ujungnya juga nggak bakal bisa juga, karena Udah nggak ada regulasi juga, kan? di APPI juga sama pemerintah ya memang nggak segampang itu untuk memasukkan suatu jenis vape yang baru yang lagi rumor kayaknya disposable matiin vape nih, disposable matiin A nih gitu. Tapi kan feature-nya ya sebenarnya ya. Tinggal regulasi aja dijalanin, padahal ya kalau mau dibilang kayak ntar gue banyak kayak rumor ya datang ke gue kayak yang di close dong disposable yang mau masuk. Oke, gue punya brand, gue bisnis di vape. Cuman begitu gue close yang rugi siapa? Customer gue dan eventnya dong. Betul nggak? Nah, begitu pula dengan pemerintah. Harusnya ada pemasukan dari negara yang lebih yang bisa kita atur loh. Makanya di sini juga lu open buat semua tenan yang mau Iyalah. ambil. Soalnya dari segelintir orang coba deh jangan sampai ada disposable masuk. Gue nggak bisa bilang gitu dong. Gue punya brand device, gue punya brand produsen, gue punya event gitu. Semuanya saling merugikan. Berarti ada orang-orang yang apa ya? Takut. Paranoid istilahnya. Iya. Ya? Dari paranoid itu kan sebenarnya kan simple ya. Simple secara logika. Kalau lo bisnis gitu, gue bukannya sok bisnis nih ya. Cuma kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru ya lo mesti ngikutin hal yang baru. Bukan jangan terpatok kepada Iya. balik lagi ke alasan UKM atau UMKM. Gue pun juga punya itu masalahnya. Jadi nggak bisa menutup. Padahal itu menjadi kalau dari sisi gue sebagai asosiasi pengurus Romedal juga pasti mikirnya itu pemasukan buat negara ya Rom. Ya, Iya kan? dan Ibu Menteri kan pasti melihat by data. Iya. Mereka tidak tahu kondisi yang
karena mereka bukan pelaku industri. Ibu Menteri ini Menteri Keuangan. Ya, kementerian yang terkait lah. Oke. Kemudian kan mereka pasti juga kan by data, dan kenapa tahun lalu ada perubahan regulasi pasti karena data yang dia lihat gitu kan. Nah ya sebenarnya yang menjadi ketakutan adalah ketika banyak brand di ranah kuadran close, dalam artian close system, disposable ataupun heat not burn, yang mengedukasi market mereka untuk tidak mengenal yang namanya open system atau UMKM. Ini yang sebenarnya menjadi ketakutan kalau buat gue pribadi. Sehingga menurut gue senang ngelihat teman-teman mulai keluar close system dan disposable juga di Indonesia. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu agar mereka berani untuk mengenal vape store. Berapa banyak pengguna heat not burn, close system, disposable di luar sana yang bahkan mau masuk vape store nggak berani. Karena mereka merasa itu kayak mungkin kayak masuk ke store LV gitu. Iya. Yang bikin kita jiper, istilahnya kan gitu. Nah itu yang mesti kita barrier yang mesti Jiper sih kita enggak, boncos pecahin. ya. Jadi istilahnya kita tuh harus punya banyak media untuk pintu masuk yang akhirnya setelah mereka masuk kita bisa jemput mereka untuk maju ke kuadran sebelah open system. Dan yang perlu disadari adalah bagaimana ekosistem yang ada di dunia vape dunia ini, di industri vape dunia, ekosistemnya itu udah bertambah satu layer jenis baru. Dan revolusi industri itu gak pernah bisa dihindari apalagi teknologi. Salah satu-satunya cara adalah kita beradaptasi, tapi menciptakan situasi dunia yang seperti yang baik yang kita inginkan. Kalau seluruh dunia open system kalau seluruh dunia closed system dan disposable, misalnya merugikan yang lainnya, Indonesia tidak akan. Kenapa? Karena aturan dari pita cukainya menjaga UMKM untuk tetap survive. Betul. Jadi sebenarnya yang tidak diketahui oleh which is member dari APVI tersebut ya. Mungkin informasi kurang oke. Cuman seenggaknya ada beberapa asosiasi yang memang sudah mengerti itu. Gitu. Yeah. Maximum for disposable is 60 mm. 6 mil. 6 mil, oke. And then abis itu dari harganya aja udah 1 mili bayar cukainya aja udah 6.030 perak. Iya kan? Artinya orang jualan 2 mili, orang bisa beli 1 botol. Iya, jadi kayak misalnya lo mau ngerusak ekosistem vape yang ada sekarang dari produsen segala macam. Oke. Di mana gitu. Sementara kalau emang kayak di Malaysia mereka hancur-hancuran karena ada disposable yang bisa sampai 10.000 puff, 20.000 puff, karena kan nggak ada regulasinya. Betul. Nah di kita kan ada regulasinya. Berarti kalau dari regulasi Indonesia disposable nih agak mahal nih. Bukan agak mahal lagi, mahal Mahal banget. Oh mahal banget. Mahal Iya. banget. Mahal banget. Mahal Dan banget. pada saat di meeting terakhir pun, nih di posisinya adalah gue meluncurkan disposable nih ya, dan gue udah bayar gitu. Tapi lu tetap mau kerja. Gue ngomong, Om Dondit saksinya, pada saat kita meeting, gue ngomong, kita gimana caranya tahun depan, close system, tax-nya harus naik, Iya. cukainya harus naik. Gue malah ngomong gitu. Supaya Supaya Ya, supaya yang ngomong produsen lokal apa UMKM dan semuanya itu yang main free base dan segala macam. betul. Termasuk gua ya. Ya. Ya, kita bisa tetap main terus. Tapi yang perlu kita ingat adalah 2018 ada perusahaan asing yang masuk dapat suntikan dana 4, sekian T untuk invasi di Indonesia. Tapi imbasnya adalah 2019 UMKM meledak luar biasa dengan liquid free base. Apalagi nih, Ini kenapa tiba-tiba ada iklan lewat ya? Apa ini? Gak jelas tuh. Hidup MK. Jadi fenomena itu udah kita pelajari. Nah itu juga akan terjadi sekarang. Faktanya di 2 bulan terakhir, pada saat kita PO, ternyata penjualan liquid free base lebih tinggi daripada Pods Friendly dan Salty. Itu. Adalah imbas karena banyak perusahaan asing yang masuk, membuat smokers berubah menjadi vapor, dan akhirnya mereka kepo untuk upgrade. Upgrade-nya kemana? Ditambah gorengannya Pak Rete, ya kan? Jadi kalau Mereka upgrade. jadi misalnya kayak Bawa-bawa gua sih. enggak, jadi gini. Ini kan Kenapa jadi bawa-bawa gorengan ya? ini unboxing kan frontal ya. Frontal. Gini. Contoh ya. Gini. Daripada orang luar brand luar yang masuk dengan disposable yang pertama, kenapa nggak yang lokal yang udah tahu regulasinya yang ngeluarin yang pertama? Apa salahnya? Bener, emang nggak ada salahnya sih. Musyawarah harus kemahalan nih, tinggal telepon. Yang punya siapa sih? Member API juga.
member AAP juga, member asosiasi segala macam. Misalnya gue gini, misalnya gue punya produk, Amrom turunin dikit dong, mau lu berapa Om Dan? Sekian. Oke deh gue turunin cuan gue 2.000 ya, yaudah gue 3.000. Simple. Iya betul. Brotherhood. Masih sebatas itu. Brotherhood. Kita ini belum kayak rokok, jadi kayak don't be scared dari kayak misalnya dari BlackBerry ke iPhone tiba-tiba ke iPhone 14, Android atau apa gitu ya. Bakal kayak gitu mulu, disposable apa lagi? Dan ini sebenarnya sama kayak waktu zaman dulu kita masih kenal RTA, RBA, RDA, dan tiba-tiba ada muncul Coach. Pada saat itu Miley, Jul, hal yang sama terjadi. Cuman bedanya itu invasi dari orang luar. Nah menariknya adalah ketika orang luar negeri yang invasi ke Indonesia, banyak yang diam. Tapi ketika anak bangsa yang mencoba membatasi, menjaga, mengawal, Banyak yang komplain. betul. Ya, tapi Ini analisa, ya curhat, iya juga. Iya. Gue punya produk disposable nggak? Nggak punya. Tapi gue ngeliat marketnya, kenapa? Karena gue punya event. Begitu gue liat klien gue, oke, Cina, sorry to say, internasional dari yang Cina itu masuk ke gue sekitar 65% atau 60% is all disposable, oke? Gue udah memperingatin mereka dari 4 bulan sebelum acara, oke? Berarti kan gue udah punya feeling, the future is disposable, Iya. gitu kan? Iya, Romedal bahkan pun juga udah pernah bilang Nah, sama gua bahwa tapi yang bagusnya di kita adalah, alhamdulillah kita bisa Regulasi pemerintah kita sangat amat baik sehingga bisa menjaga kestabilan ekosistem dari semua layernya. Ini gue nggak ngomong, walaupun Romedal sekarang pengurus API Humas, gue pengurus API Dana Usaha. Ini gue nggak ngomong gitu ya, lo unboxing, lo ngomong ke gue as a IO ya. Cuman, sorry to say, kalau misalnya disposable dimasukkan ke sini secara sulit, ya pengurangan pemasukan untuk negara ya akan cukup sulit. Gitu aja. Kalau dipersulit ya makin sulit. Dan gue Padahal negara meminta untuk pemasukan ke negara banyak. Boleh nggak Tiba-tiba- gue simpulin gini? Apa? Misalnya lu kasih jalan disposable nih, masukan negara bagus nih, dalam arti luas lah ya pokoknya bagusnya. And then kita bakal aman-aman aja gitu. Kayak ini apa sih MK nih minumannya? karena gini. Ya nggak mau Pe. deh. Device pertama apa yang lu pakai waktu kita 2013 jadi vapor? Effort gitu lah. Evo C4, Ya, C5, ya. Camry X6, bener kan? Ranger Tech. Yes. Apakah kita stay di sana? Gue pertama kali beli tokonya Iel gitu. Ya. Gue juga Ditipu lagi. di apa dulu namanya? Harga 250.000, gue beli 800.000 anjing. Aduh, apa namanya dulu? Ranger Tech, Evot. Kayak ngerti Enggak, toko lu Vaporism. Oh, Vaporism. Vaporism. Gue beli yang koin-koin gitu tau gak lo ya? Iya. Simple gitu kan. Kita semua Habis itu upgrade. motornya panas. Ini kenapa nih panas sih? Ya lo kebalik, oh iya. Kita semua Gak ada yang upgrade. ngalamin itu kan sekarang kan? Iya. Iya. Enggak, tapi menurut lo kenapa? Kayak gue juga kurang, gue mengikuti tapi nggak terlalu mengikuti banget. Kenapa banyak pelaku-pelaku industri yang teriak gitu loh pada saat disposable mulai naik? Tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa? Kenapa? Insecure. Insecure kenapa? Tapi menurut gue itu Oke, bisa jadi stepping gue stone. boleh kan? jawab gak? Iya, silakan jawab. Gue boleh jawab dulu gak? Boleh, Oke. boleh. Dari Salman dulu Karena ya. kayaknya gue lebih pamungkas nih Iya, kayaknya. iya dulu. Karena lo kan lebih frontal kan. Kalau Ya. gue lebih simpel. Ya. Tahu gak kenapa? Lo bisnis nih. Begitu ada barang baru lo harus ikutin nggak? Iyalah, pasti lah. Simpel nggak? Iya, Simpel, ikutin aja. Kalau lo nggak mau, iya. ya lo berhenti. Bill Gates pernah bilang, Nah. di dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang berubah begitu cepat. Satu-satunya cara untuk kita bertahan, survive, dan berkembang adalah dengan beradaptasi. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan dunia yang berubah begitu cepat, maka punah adalah ancaman yang serius. Bill Gates yang ngomong. Betul. Tapi yang gue dengar berkoar-koar ataupun ngomong sama gue, ini justru orang-orang lama yang tahu arti upgrade sebenarnya, ya kan? Dalam arti yang kayak lu bilang tadi, kita dulu Upgrade ke clone. bangsat banget nih, ya kan? Emang anjing. Ini iklannya banyak ya. Iklannya Kali ini banyak. Hennessy loh. Iklannya banyak Visop yang loh. lewat. Ini nggak ada ngomong sejam, Jack. Oke, gue nyambung yang tadi bentar. Iya, nyambung. Sebelum gue lupa. Yang menarik adalah, Aing banget. ya, yang menarik adalah
ada beberapa orang yang tidak setuju secara frontal. Tetapi sebetulnya dia lagi nego untuk pegang sole distributor bersama perusahaan-perusahaan Cina. Iya. Ada yang nego sama Smoke terus gak dapet. Iya, Ada yang nego sekarang dia lanjut sama ada. Elf Bar. nggak dapat juga. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Cuma gue frontal di sini. Tergantung quantity ya. Ya karena gini. Jangan munafik bro. Iya. Dia tadi mau sebut nama itu nggak jadi. Enggak, gue nggak akan sebut nama. MK, gue sebut namanya MK. Enggak, Ini MK apaan? itu- Minuman apaan? Gua tanya. MK itu sangat gue hormati. MK berkontribusi buat negara, industri vape Indonesia Nomor sangat besar. 3, nomor 4 sorry. Tidak hanya soal uangnya, tapi revolutionary, karya, gebrakan yang dia lakukan tuh sangat bagus buat perkembangan industri. Hero 57, Vape Fair, Saga, jasanya kurang banyak apa? Kalau nggak ada Vape Fair, industri ini nggak sebesar ini, bertahun-tahun dibangun oleh Vape Fair. Ya, oke. Ya, berarti kita ngomongin event ya. Sampai akhirnya Romedal juga bikin event. Surabaya Iya, juga bikin event. tapi oke, sebelum kita balik ke event ya. Intinya yang gue mau tekankan adalah kalau ada device baru ya yang rumor sekarang yang namanya disposable, lu jangan takut. Lu bikin disposable lagi buat melawan yang lain. Udah selesai ceritanya. Oke. Di dalam dunia balapan kita beradu cepat bukan beradu senggol. Betul. Oh, iya. Kenapa? Kalau misalnya disposable yang lain pada boykot apa segala macam bikin berita ini, nah itu gue sebagai event organizer di luar status gue sebagai bisnis vape, gue merasa rugi dong. Banyak tenan gue yang nggak bisa ribet dong. Gitu. Dan gue boleh numpang ngobrol dikit ya. Lu bayangin Banyak dong. disposable ini lahir dengan hashtag entry level. Setiap postingannya akan dituliskan di postingan gue hari ini aja deh, nggak usah jauh-jauh atau kemarin. Jangan ragu masuk ke vape store. Tujuannya adalah untuk memperbesar piringan pizzanya industri vape, memperbanyak jumlah vapers. Ini gue pakai headphone, gue nggak tahu nih kalau ada yang lagi ngatain gue di belakang nih, nggak kedengeran. Kalau gue sih yang ngatain gue di belakang sih banyak banget yang ngatain gue di belakang. Tapi yang gue bingung kenapa mesti takut sama disposable gitu dengan dari segi harga. Taruh. Gue waktu di MK, waktu podcast, gue pulang bawa 3 juta. Di sini bawa berapa gue? Nggak ada. Gue ada bayar banyak di sini buat lu. Bosnya di situ tuh udah bayar banyak tuh. Enggak, tapi kenapa yang gua masih nggak masuk akal dengan gue sekarang adalah kenapa pelaku industri, gue sebut aja deh pelaku liquid produsen pada takut dengan disposable gitu loh. Ya, Sederhananya gini. Enggak, sekarang gini, disposable itu nggak murah-murah amat juga kalau Mahal. gue yang ngurusin si Jack sama Iya, Garin sama makanya. Sekum Sekarang semua. gini aja, Satu disposable Gila. 2 mili Iya. itu sama kayak 30 Iya, mili makanya gas. sekarang gini deh, cukainya kalau kita ngelihat nih misalnya, Snow Plus misalnya, 75.000 tulisannya kan? Itu merek apa ya? Hah? Merek apa sih? Snow Plus. Oh sorry, gue nggak tahu. Oke, Ada Ada lah. Dulu peringkat Mereknya Omegi. dulu peringkat 2, sekarang Ya, peringkat mereknya 7. Omegi. Oh ya, Romel gue. Nah, cukai 75.000 misalnya, dijual 2 kali lipatnya. That's not cheap untuk 300 puff kan? Iya. Artinya ada segmentasi market yang berbeda kan? Betul. Iya. Gitu loh. Jadi kenapa mesti takut? Nggak. Ya itu balik lagi kan. Nggak mau susah. Gue boleh klaim sesuatu nggak? Lo percaya sama gue ya? Lo percaya sama gue? Di bulan 10, 11, 12 penjualan RDA dan RBA akan meledak di Indonesia. Iya, karena- Penjualan liquid freebase akan meledak di Indonesia luar biasa. Iya, gue mau rilis RBA buat Boro nih, jangan turun dong. Gue stok langsung. Iya. Gue produsen liquid iya. Patrick, ada yang mau nyetok langsung nih, Pat. RBA kita, Pat. Patrick mana? Happy Waste kebetulan. Oh siap. Kita main golf bareng. Satu udah mereka malah jualan bangsat. Masalah gini ya Rom ya. Kita event iya. Kita produsen iya. Kita distributor iya juga. Disposable ya udahlah ya. Itu emang suatu feature yang akan datang. Bukan dimusuhin tapi dihadapin. Ibarat dari mobil diesel ke mobil listrik. Iya kan simple banget. Exactly. Jack. Si Jack Exactly. Simple banget. Exactly. Yang smart, kita bahas industri lain. Pada saat Tesla menjadi pelopor mobil listrik, lawannya sekarang peringkat 2 dan 3 dunia adalah Hyundai dan juga Kia. Oke?
bagaimana cara Toyota dan BMW yang sudah ketinggalan jauh untuk bisa mengejar? Dia mengembangkan teknologi hybrid antara hidrogen dengan listrik. Listrik, ya. Itu yang dilakukan oleh seorang real entrepreneur. Betul. Mereka tidak akan black campaign si Hyundai, Tesla, dan juga Kia kan. Tapi mereka memberikan inovasi, karya, sesuatu yang menjadi solusi bagi masyarakat, sesuatu yang bisa menjadi real future. That's what you need to do. Tapi itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang punya visi dan berhati baik. Dan perannya event ini menurut gua kalau kayak lihat kayak sekarang dengan ya 3 event terakhir sangat penting. Sangat bagus banget gitu. Ya cuman masalahnya sekarang kalau misalnya di booth-booth gue nih ada yang tiba-tiba Lu punya booth? enggak di tenan-tenan gue Oh, nih, oke. klien-klien gue yang tiba-tiba ada boothnya, terus abis itu tiba-tiba ada sidak dari bea cukai yang pakai baju yang nggak pakai bea cukai, Preman itu. terus punya masalah karena nggak ngurus cukainya, padahal gue udah kasih 4 bulan yang lalu. Jangan salah panitianya ya. Kenapa ada pesan IO tiba-tiba? Om Dondit, I feel you. Oh lu juga kena gitu? Ada Ya gitu? karena banyak yang memang kita udah bilangin tapi kan mereka tetap Don't care. Don't care. Don't care. Oh. Di SPH ada juga? Belum. Belum? On the way kelihatannya. Ya SPH ini punya konsep yang paling beda nih sebenarnya. Mereka event entertain sebenarnya ya. Gak apa-apa itu Bagus itu juga. menurut gua kayak yang which is setiap tempat punya karya masing-masing. Yang A punya handle-nya seperti ini, yang B punya handle seperti ini. Bahkan waktu itu kita sempat gue bukan buka asosiasi ya, gue penaungi ya, Rom ya. Iya. Sampai gue bikin kalender event Rame-rame. Iya, rame-rame Kita ngobrol rame-rame. Kita ngobrol, ada Roni juga. Iya, Palermo segala macam. Semua tanggal berapa nih? Tanggal segini. Invest tanggal berapa? Tanggal segini. Tanggal segini. Kita debat di situ. Nggak mau gue duluan, ya udah ngalah apa segala macam. Udah semuanya terrealisasi di Zoom. Emang lu bisa ngalah? Iya kan gue kan ini apa namanya? Yang kan yang menaungi. yang menaungi. Jadi gue mendengarkan gitu. Padahal gue Lu punya bisa tanggal. lu bisa ngalah ya? Kan gue punya tanggal. Oh, lu tapi. bisa ngalah ya? Tapi gue sometimes ya, mungkin orang ngelihat Om Dondit tuh gimana gitu dari luar. Tapi kalau lu kenal Om Dondit, ini orang brotherhood ya luar biasa. Gue udah terlalu kenal dia terlalu lama masalahnya Rom. Makanya gue nanya lu bisa ngalah? Enggak, orang tuh nilai gue kayak misalnya gue ngomong apa kayak galak apa segala macam, ya elah. Tapi lebih enak ketemu orang yang kalau ngomong apa adanya daripada ngomong di depan A di belakang B. Betul. Iya benar. Itu benar. Nah, anjing ini podcast yang kedua nih, kenapa banyak iklan masuk sih? Iya, katanya jangan dukung ya. Padahal diam-diam lagi dealing. Taruh. Ini kapan lagi? Ini kapan lagi nih gua sama Dupe duduk sama penggawa pelaku event gitu ya. Kita tadi udah ngomongin potential future produk-produknya apa yang keluar, penyesuaian dan lain-lain. Cuman gua mau tanya nih, dari 3 event yang udah berjalan sekarang, ya ini sekarang kita jalan Vape Fair. Ada GV kemarin jalan pertama, terus habis itu SJV, sekarang elu. SJV apaan? SJV? SPH. Gue jadi SJV sih, sorry. Nanti lama-lama jadi Anjing, gue udah kebanyakan minum hari ini. Enzo tuker dong ini dong biasanya. Iya, enggak. Maksud gue gini, dari setelah kita vakum cukup lama ya, 2 tahun, 3 tahun selama pandemi, kalian lihat muka-muka baru apa enggak? Banyak. Di event-event kalian. Banyak sekali. Banyak. Mending dari Kayak di SPH deh mungkin ya. Banyak. Kemarin banyak nggak yang muka-muka baru? Ya mungkin cuma ya ke booth, cuma nanya-nanya, tapi at least mukanya baru gitu loh, nggak cuma teman-teman lama kayak kita yang ya udah tiap tahun ketemu atau pakai topeng bior kan? ngentit beneran lo. Kalau muka-muka baru pasti banyak loh. Banyak ya. Banyak Kalau- apalagi iya. SBY kan emang vape entertain kan sebelumnya. Jadi banyak sekali orang yang nggak mau belum nge-vape itu akhirnya nge-vape di situ. Kita lihat dari data cukai aja. Kalau Ya. dikonversi ke jumlah user, Dari Juni Agustus ya. Ya. Kita ngomongin Juni Agustus ya. ya Satu kita itu sudah meningkat sampai ke angka 2 juta lebih user vapers di Indonesia. Jadi itu berdasarkan Dan siapa yang meningkatkan banyak? Kita nggak bisa pungkirin, itu kerjaannya Hitnutber dan juga Close System. betul. Dan juga disposable yang waktu itu masih liar, belum Betul. apa namanya belum Berterima legal. kasih nggak? Berterima kasih. Dan di Kenapa? PO 2 bulan terakhir, Liquid Freebase mengalahkan Pods Friendly dan juga Saltnik. Itu dia.
Itu yang nggak diketahui masyarakat sebenarnya. Emang kita mesti mengedukasi ya sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari sistem, begitu kita lihat Hitotber nomor Sebentar Don, ada bedanya mengedukasi dan membocorkan. Gue bocorin deh. Ya, bocorin. Ya kan, Bocorin. Hitotber nomor 1, ya kan, habis itu konsisten nomor 2, produsen nomor 3, Ya. dan jumlahnya nggak dikit ya, Cak. Sorry. Kenapa jadi Eca gua? Sorry. Karena Aero 57 peringkat 3. Iya. Kita harus apresiasi dan bangga. Apresiasi. Kita harus bangga. Thank you Eca Reza Pahlawan telah mengapresiasi cukai di vape nomor 3. Kita harus bangga. Yang kelima MK, tapi dikasihnya minuman apaan ya MK? Eko, mana Eko? Hero 57, Kerjanya DK itu. MK, IDJ dan teman-teman lainnya tuh udah berkontribusi banyak Oke, buat oke. Indonesia loh. Thank you. Ini masukannya agak sedikit ini ya, agak berat ya. Berat karena Ini memang berat nih. karena memang pada saat gua membuka Vape Fair yang 2022, jujur itu 40% menanyakan. Ini yang masuk disposable nggak Om Dondit? Ini yang masuk disposable nggak Om Dondit? Gue bilang ini, mau disposable mau enggak itu bukan urusan lo. Yang penting regulasinya dijalankan, kalau dia bisa jual alhamdulillah, kalau enggak ya udah. That's it. Gua satu ini aja, satu pertanyaan aja nih sebelum closingnya Dupe ya. Dari bertiga nih, Om Roni, Om Romedal sama Dondit. Untuk nextnya, apa yang akan beda dari event-event yang kalian bakal lakukan? Ayo spill. Siapa dulu nih? Anjing pada diem semua lo, ayo spill. Lu bisa ngomong. Bebas siapa duluan? Lu deh, Dit, duluan, Dit. Apa yang akan beda untuk kedepannya? Perbedaannya Vape Fair akan tetap ada B2C, Oke. tapi tetap akan joint venture sama sesuatu. Oke. Top. Oke, Kokorom. Jadi joint venture-nya pada sesuatunya kan udah tahu ya, kalau Iya, misalnya iya. lihat kemana-mana apa. Cross Jadi- market nih jatuhnya. Iya, jadi gue bisa bawa ibaratnya all the producer Indonesia Oke. can go out from Indonesia. Tolong makanannya lebih banyak dong. Nah, yaudah, oke. Jadi gue bisa ibaratnya gue dari kerja sama gue bisa ya semoga produsen lokal bisa gue akomodir untuk next event yang eventnya notabene bukan Vape Fair ya. Kita go internasional Amin. without paying anything. Amin. Gitu. Without paying anything. Oke. Paling paying makan. Ya nggak, Ro? Minum mahal, minum. Enggak, itu bisa, itu minta juga bisa. Oke, bisa Iya, juga. bisa. Tapi yang penting makan sama tidur ya Rom ya. Ya, minum lebih penting dari makan. Iya. Yang penting kita bisa kolaborasi kayak misalnya gue request 12 square meter gitu. Buat berapa? Buat APVI mungkin gitu. Ada berapa brand? Ada sekian brand gitu bareng-bareng. Ya udah, yang laki ya yang best, yang bastard. Yang nggak laki ya udah, yang penting kita dibawa ke sana rame-rame bagus-bagus gitu. Itu doang sih. Oke, kalau dari Romedal sendiri? Kalau dari gue misalnya JV ya. JV kita punya goals, kita punya visi misi yang emang dari awal memang itu gitu. Dan kita akan tetap begitu. Dalam artian kalau nanti ada hal-hal yang berbeda di sana di tahun depan misalnya adalah karena kita harus mengikuti adaptasi tadi. Apa yang sedang dibutuhkan industri, maka di momen itulah baru kita akan munculkan. Baru kita akan spill. Karena kita tahu industri vape ini berubahnya cepat. Berarti lo Nggak sebagai hitungan event juga bulan. mengkurasi. Harus. Itu juga mengkurasi. Ya. Sebelum menjadi tenan lu mengkurasi. Gue Betul. kalau ngeliat Ramadan mau kurasi sangat. Oke. Dan tentunya kita mencoba lebih baik pasti. Tapi intinya adalah kita akan melihat situasinya karena tugasnya adalah kalau kita berada di satu industri, PR kita bukan cari cuan, tapi PR kita adalah menjaga keseimbangan ekosistemnya. Apa yang dibutuhkan nanti pada saat acaranya dijalankan, maka itu yang akan kita eksekusi. Udah itu aja. Ya, Oke, terima kasih Koko Romedal. Kalau dari Roni Oh, sendiri iya. gimana nih mengakomodirnya nih di SPH? wah kalau SPH sih sebenarnya untuk konsep-konsepnya bersama. Cuma di tahun besok itu emang sajiannya kita emang beda. Sajiannya kita emang beda. Emang tetap vape ada entertainmentnya. Untuk tujuannya supaya masyarakat yang non vapers Iya. gandeng ke kita kayak gitu. Setuju kita banget gue. kita ngelebarin supaya industri vape Sayapnya. ini sayapnya supaya kita Gue gedein gitu.
Apalagi belajar sama om-om yang di samping-samping gue ini kan. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. gue so appreciate with Surabaya Vape Heroes Makasih, karena with the concert and everything gitu. Jadi orang bukan mau lihat Vape Expo-nya. Tapi gue sebagai salah satu pendiri ICB nih, Indonesia Coil Builder, boleh nggak diadain coil art? Ada, tenang. Ica, kadang-kadang nih ya. Ica lagi ya? Ya. Enggak. Mohon maaf nih. Gini. Gue mau ngelurusin. Sebenarnya SVA itu udah melakukan semuanya. Gitu. Karena gue konsultasi sama mereka juga. Ini pertama kali gue denger Donit membela seseorang loh. Dia aja nggak pernah ngebelain gue loh. Nggak pernah ngapain. Ya, karena SVA tuh selalu komunikasi sama gue. Iya. Jadi ibaratnya memang pada saat itu situasi tidak memungkinkan dalam segala hal gitu. Karena apa? Karena konsep mereka beda. Cari sponsor dong, Dit. Jangan sama. Enggak. Memang waktu itu Jangan samakan sama edisi Vape Expo yang lain gitu. Mungkin mereka punya rancangan sendiri gitu. Kenapa nggak ada coil art gitu? Mungkin nanti begitu kita ngomong ada komplain segala macamnya gitu, mereka bisa akomodir, kan learn by doing. Dan harus. Gue bukan mau ngebelain, tapi yang tadi lu tanya Roni, gue udah ngajuin diri untuk jadi sponsor coil art. Iya. Tapi memang karena kondisinya tidak tidak bisa, tidak makanya bisa. Di sana nggak ada. Ini yang masyarakat tidak tahu sebenarnya gitu. Kita udah ada banyak sponsor yang mau mensponsori, cuman kan lo tau sendiri Dupe nih. Begitu coil art, lo ngasih gue meja doang sama bangku. Gue kasih lo keset lama-lama Pe. Tapi emang untuk tahun besok kemungkinan SBH tempatnya pindah. Oh, oke. Kita ada 2 venue indoor sama outdoor. Pindah Sidoarjo ya? Enggak. Nah, gue ikut Sidoarjo lo pada Oke. harus datang lo pada lo. Ada inbox harus ikut lo. Iya, gue udah ngomong kok mereka. Harus, kalau nggak ikut itu namanya nggak support ya. Kenapa jadi inbox unboxing kampret? Gue maunya inbox. Oke, udah. Thank you Om Donit. Thank you Om Rebel. Terakhir. Terakhir, oke boleh. Orang dikasih Terakhir doang nih, SOP terakhir. suruh berhenti ngomong nggak bisa. Di sini ada 3 orang pekerja event. Menariknya adalah semakin banyak event di dunia vape, maka industri vape akan semakin besar. Nah. Dan satu lagi, semakin banyak pengusaha, pedagang vape, reseller vape, maka industri vape akan semakin besar. Jadi jangan anggap teman-teman kalian itu adalah pesaing, Iya. tapi kita ini berada di satu kapal besar yang sama, yang mungkin bisa membuat Indonesia jadi barometer dunia karena kita punya SDM dan SDM negara lain nggak punya. Satu lagi ya. Semakin banyak event organizer vape yang akan membuat acara vape di Indonesia, gue tepuk tangan. Kenapa? Gue akan support full dari asosiasi gue. Kenapa? Karena mereka effort, bukan cari cuan doang, tapi mereka mikir. Begitu gue tanya, lo Haji Mumpung? Enggak Om, gue pengen vapers lebih maju. Walaupun gue nggak tahu embel-embelnya apa ya, tapi ibaratnya mereka tahu, gue mau ada vapers baru. Itu satu poin penting yang buat gue notabene, oke, lo jalanin, lo cuan, lo alhamdulillah, lo bakar duit ya udah, lo untung, ya itu udah masalah. Berkati ya lah ya. Iya, seenggaknya ya industri nggak mati Pak. Iya. Bos, nih, ini akunnya akun JV, promosinya Vape Fair. Oke. Itu baru namanya brotherhood di industri, bro. Oke. Thank you Om Donit, thank you Koromedal, thank you Roni. Makasih. Thank you co-host kita yang akan menggantikan gue jadi host di unboxing nanti ya. Kita ketemu lagi di unboxing berikutnya edisi spesial Vape Fair. Bye-bye.